Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya dalam mimbar kecil kali ini Kamis 17 Agustus 2023. Nah, mendengar tanggalnya saja Bapak Ibu Saudara, maka kita sebagai orang Indonesia semestinya ingat bahwa hari ini adalah tanggal yang sudah ditetapkan untuk menjadi peringatan hari kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara dalam peringatan-peringatan kemerdekaan, dalam perayaan-perayaan kemerdekaan, ada jargon-jargon yang kita serukan bersama. Merdeka, merdeka, gitu ya. Kemudian kita, masyarakat Indonesia, sebagian dari kita mungkin akan dengan semangat menjawab teriakan itu. Merdeka, merdeka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian setelah itu kita ditanyakan, orang yang sama ditanyakan, apakah kita sudah sungguh-sungguh benar-benar merdeka? Maka saya rasa sebagian besar dari kita juga akan kebingungan dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Satu sisi, kita dengan menggebu-gebu, dengan semangat bisa menyerukan suara kemerdekaan. Tapi di sisi lain, kita bisa meragukan apakah betul-betul kita sudah merdeka. Lalu apa Bapak Ibu Saudara arti dari kemerdekaan itu sebetulnya? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36, dalam sebuah kesempatan Yesus pernah mengatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu jawab orang banyak kepada Yesus, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Lalu jawab Yesus kepada mereka, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, melalui perkataan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang apakah kita hamba, atau apakah kita sudah menjadi orang merdeka, menjadi tuan, apakah kita adalah bangsa jajahan, atau kita adalah bangsa yang merdeka. Memang itu juga adalah bentuk kemerdekaan, tapi kemerdekaan dalam Kristus melebihi dari itu. Kemerdekaan dari Kristus berarti kita dimerdekakan dari dosa. Bagaimana caranya? Melalui terang kebenaran Kristus yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengajarkan kita bagaimana kita berelasi dengan sesama kita, bagaimana kita menerapkan damai sejahtera, menghadirkan perdamaian, keadilan di tengah-tengah lingkungan kita. Itu yang Yesus ajarkan dan yang Yesus teladankan kepada kita dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara, jika kita masih bingung apakah kita sungguh-sungguh merdeka sebagai sebuah bangsa, jangan-jangan masih ada beban dosa yang kita tanggung bersama-sama sebagai sebuah bangsa, yang mungkin kita lakukan terhadap sesama kita yang miskin, yang menderita, yang tersingkirkan, yang berbeda dari kita, atau mungkin terhadap alam lingkungan hidup, kepada binatang, tumbuhan, air, udara, tanah, tempat kita tinggal. Bapak Ibu Saudara, jika itu benar, maka saat ini kita dipanggil untuk mengerjakan PR-PR kita. Dan kita dapat lakukannya melalui terang Kristus yang penuh kasih itu.
dan akan menuntun kita menuju kemerdekaan yang sejati. Tuhan yang akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur sebab Tuhan telah memerdekakan kami. Sebab Tuhan telah menyertai kami masing-masing, tapi juga kami sebagai komunitas, sebagai masyarakat, sebagai bangsa. Kau menyertai bangsa kami dalam perjalanan kami, jatuh bangunnya, susah senangnya. Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam segala persoalan, dalam segala situasi. Ya Tuhan, dalam segala hal yang masih membebani kami sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah peradaban, kami mau untuk dipanggil Tuhan, terlibat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Kiranya Tuhan yang selalu menolong kami, mendorong kami, menopang kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus Putramu, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.